Dulu smartphone flagship dari satu brand itu biasanya cuma satu model dan bawa semua fitur paling premium yang tersedia di pasaran. Tapi nggak semua orang kebutuhannya sama. Ada yang suka smartphone besar dengan kapasitas baterai besar, ada juga yang suka smartphone compact biar enak dikantongin kemana-mana. Itu juga yang dilakukan sama Huawei. Huawei P40 Pro adalah smartphone yang keren. Seperingkat 1 di DxOMark tuh nggak ngegambarin smartphone ini secara utuh. Baterai gede, ngecasnya cepet, layar HDR, dan lain-lain. Kini hadir dua varian lain dari P40 series yaitu Huawei P40 dan Huawei P40 Pro Plus yang bawa layar beda, konfigurasi kamera berbeda, dan ukuran yang berbeda. Pertanyaannya, bedanya tuh di mana? Saya mulai dari bagian yang saya sendiri tuh agak kaget. Biasanya yang punya nama varian plus itu tuh punya ukuran yang plus atau kapasitas baterai yang plus. Tapi nggak sama Huawei P40 Pro Plus. Ukuran dari Huawei P40 Pro dan P40 Pro Plus itu tuh sama. Yang beda tuh cuman Huawei P40 yang lebih mungil. Kata plus ini yang pertama itu ada di jumlah kameranya. P40 Pro Plus pakai 5 kamera. Konfigurasi kameranya tuh utamanya tuh 50 megapiksel, ultra wide 40 megapiksel, tele 3 times optical zoom 8 megapiksel, periscope tele 10 times optical zoom 8 megapiksel, dan 3D TOF kamera. Sementara P40 itu pakai 4 kamera. Konfigurasinya kamera utamanya sama 50 megapiksel, ultra wide 40 megapiksel, tele 5 times optical zoom 12 megapiksel, dan 3D TOF kamera. Kalau Huawei P40 pakai 3 kamera yang konfigurasinya tuh tetap pakai kamera utama yang sama, yaitu 50 megapiksel, ultra wide angle 16 megapiksel, dan tele 3 times optical zoom 8 megapiksel. Kalau kita jajarin perbandingannya tuh kayak begini. P40 nggak pakai TOF kamera, P40 Pro Plus tak pakai tele yang sama kayak P40 tapi ditambah lagi yang periscope 10 times zoom, sementara P40 tuh telenya tuh pakai 5 times optical zoom. Dan di sini tuh udah terlihat segmentasinya. Sobat tuh suka foto-foto apa enggak sih? Serius nekunin mobile fotografi atau enggak? Kalau iya, punya 2 kamera tele 3 times dan 10 times optical zoom di HP P40 Pro Plus tuh terasa mewah banget. Bukan artinya yang lain gak oke ya. Karena quality wise mereka tuh identik. Kamera utama yang 50 megapiksel tuh ngasih detail yang bagus di seri P40 manapun. Hasil fotonya tuh kayak dari smartphone yang sama. Ya nggak selalu plek sama sih, cuman ini tuh nyari bedanya tuh kayak lagi main apa ya, cari 5 perbedaan gitu. Hal ini tuh menurut saya bikin Huawei P40 tuh jadi makin appealing. Bayangin aja, 9 jutaan bisa dapet low light tuh kayak HP belasan juta. Somehow P40 Pro Plus White tuh white balance-nya agak beda dikit. Tapi ini di foto ini doang ya. Foto lain tuh kayak terlihat sama aja kok. Enggak hadirnya 3D TOF kamera seharusnya ya secara teori agak ngeganggu performa potret dari P40. Cuman pas saya coba jepret-jepret bokeh, hasilnya tuh masih tetap kelihatan rapi. Masalah baru muncul kalau AI-nya tuh nggak nangkep face recognition-nya aja. Sementara P40 Pro dan P40 Pro Plus tuh ngasih hasil foto bokeh yang selalu akurat. Apakah P40 ini tuh sering miss? Ya jawabannya itu enggak. Ini tuh saya jepret dari sekitar 10 foto baru 1 foto yang salah. Artinya ya adil lah. Ngasih depth kamera pakai TOF kamera tuh emang berguna untuk nyari kedalaman foto secara tepat. Beda dengan mengandalkan artificial intelligence aja. Lensa tele dari ketiga smartphone ini juga sangat bagus dan sangat detail buat resolusi 8 megapiksel. Punya 2 lensa tele memang bikin Huawei P40 Pro Plus tuh lebih fleksibel dalam mengambil gambar. Yang suka foto-foto saya jamin bakal nyaman banget pakai Huawei P40 Pro Plus. Mau zoom 10 times tanpa kehilangan kualitas itu tuh sesuatu banget. Ultra wide angle 40 megapiksel di Huawei P40 Pro dan P40 Pro Plus itu tuh juga sangat menyenangkan untuk digunakan. Ultra wide tapi tuh cukup detail. Huawei P40 bukannya jelek ya, cuman 16 megapiksel sama 40 megapiksel tentu akan kelihatan bedanya kan. Apalagi ultra wide di P40 itu ngasih distorsi yang lebih besar ketimbang P40 Pro dan P40 Pro Plus. Di bagian perekaman video, semuanya bisa merekam di resolusi 4K 60 frame per second. Dan ketiganya hasilnya bagus dan stabil karena hadirnya OIS. Perbedaan baru terlihat di
mode perekaman di bawah air. Si P40 itu nggak ada pilihannya karena sertifikasinya di IP53, aman buat kecipratan air dan debu. Sementara Huawei P40 Pro dan P40 Pro Plus sertifikasinya tuh di IP68, jadi bisa kecebur atau kena badai di gurun pasir. Dan bedanya juga ada di perekaman slow motionnya. Huawei P40 itu hanya bisa merekam sampai slow motion sampai 960 fps, sementara Huawei P40 Pro dan P40 Pro Plus itu tuh bisa sampai 7680 fps. Well, 960 fps tuh udah bagus banget sih, cuman 7680 fps tentu jadi bisa bikin video yang lebih keren lagi. Hal ini tuh sebenarnya agak membuat saya bertanya-tanya sih, soalnya ketiga smartphone ini kan punya spek yang hampir mirip. Semuanya tuh pakai SoC Kirin 990 5G, RAM juga sama 8GB semua. Bedanya cuman memori internal Huawei P40 Pro Plus tuh sampai 512GB. Harusnya SoC yang sama tuh punya image processing yang sama kan? Jadi harusnya tuh juga punya kemampuan slow mo yang sama. Tapi ya udahlah ya, 9 juta bisa slow mo 7680 fps tuh kayak mungkin terlalu overkill gitu. Untuk performance-nya semuanya bisa mainin game dengan sangat nyaman. Nggak ada yang sobat perlu khawatirkan. Untuk layarnya ini cukup menarik sih. Huawei P40 tuh pakai layar berukuran 6,1 inch dan beresolusi 1080 x 2340. 2340. Hah? Full HD Plus biasa, sementara resolusi Huawei P40 dan P40 Pro Plus itu tuh 1200 x 2640. Resolusi yang nggak lumrah sebenarnya. Ini karena P40 Pro dan P40 Pro Plus tuh punya layar 6,58 inch dan Huawei tuh kayak berusaha untuk mempertahankan pixel density-nya di atas 440 ppi. Jadi kerapatan pixel untuk semua smartphone Huawei tuh di P series ini tuh sama. Bedanya ada di curved glass di samping, HDR10 dan 90Hz refresh rate yang ada di Huawei P40 Pro dan P40 Pro Plus. Layar curve di samping ini tuh enak buat ngejalanin gesture untuk interface di EMUI. Karena tombol backnya tuh di swipe dari samping gitu. Terus udah 90Hz refresh rate lagi yang bikin enak banget ngeliat transisi antar layar di HP ini. Sebelumnya Huawei P40 Pro tuh belum ada Petal Search widget. Cuman sekarang tuh semuanya udah punya ya. Buat sobat yang belum tahu, Petal Search ini tuh krusial banget untuk user experience menggunakan Huawei. Nyari aplikasi itu tuh nggak harus bolak-balik dari Huawei App Gallery dan third party App Store lagi. Tinggal search di sini dan langsung dicariin secara otomatis sama Huawei. Huawei App Gallery perlahan juga nambah juga sih app-nya, tapi buat aplikasi yang belum mampir, kita masih butuh aplikasi dari third party. Terakhir, perbedaannya ada di bagian baterai. Punya ukuran paling kecil tentu bikin Huawei P40 ini tuh punya kapasitas baterai yang paling kecil juga, 3800 mAh. Sebuah kapasitas yang sebenarnya ya nggak kecil-kecil amat. Dipakai seharian tuh masih nggak ada masalah. Ngecasnya juga nggak lama-lama amat, yaitu support 22,5 watt. Yang artinya nggak cepet-cepet amat juga. Nah, si duo P40 Pro dan P40 Pro Plus ini nih tuh yang mantep. Baterainya tuh lumayan, 4200 mAh. Bisa dicas cepet banget, 40 watt. Dan dukung fast wireless charging 27 watt yang bisa ngecas perangkat lain secara wireless dengan output 27 watt juga. Kagak bunyi, ya ntar aja. Kalau sobat punya gadget lain kayak smartwatch atau TWS yang support wireless charging, fitur ini akan kepake kalau kepepet. Itu dia perbedaan dari ketiga smartphone ini. Keputusan beli apa enggak tentunya tergantung sama kebutuhan kamu tuh seperti apa ya. Buat saya tuh lebih pas sama Huawei P40. Compact, enak dipegang, dan kameranya tuh sekelas sama flagship belasan juta. Bandrol dengan harga 9 jutaan itu tuh terasa value for money menurut saya. Cuman kalau ingin mendapatkan versi terbaik dari Huawei P40 series, ya ambil Huawei P40 Pro Plus. Semua hal yang bagus dari Huawei P40 itu ada di Huawei P40 Pro Plus dengan tambahan-tambahan fitur yang bakalan bikin user experience sobat tuh bakal makin nyaman. Punya dual telekamera itu tuh mewah banget rasanya, seriusan. Cuman HP ini tuh harus ditebus dengan budget yang nggak sedikit. Kalau nggak butuh kemewahan kayak dual telekamera dan experience tuh somewhere in between, Huawei P40 Pro tetap bisa jadi pilihan.